Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Bila ada yang bertanya apa yang menyebabkan para muqallid, kaum mufarriqah, asatidzah jumhur terjangkiti penyakit yang berbahaya ini sehingga membebek fanatis buta kepada kaum mufarriqah tersebut dengan tanpa hujjah dan dalil, itu semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah disebabkan diantaranya adalah karena sikap masa bodoh, ya, acuh tidak acuh dalam perkara fitnah, tidak mau mempelajari fitnah yang sedang terjadi setelah turunnya bimbingan para ulama, sehingga karena masa bodoh tadi itu, ya, membuat dia jahil dari hakikat fitnah yang sesungguhnya. Ya, ketika jahil terhadap hakikat fitnah, maka itu semua akan menjerumuskan mereka kepada kubangan-kubangan ta'assub buta. Ya, terkhusus setelah turunnya bimbingan ulama, maka fitnah itu harus dipelajari, wajib dipelajari untuk membentengi diri kita melalui bimbingan para ulama tersebut dari kebatilan, dan agar terang di hadapan kita mana al-haq dan mana al-batil. Karena seorang yang jahil terhadap suatu perkara, maka dia akan melakukan perkara itu, dia akan terjatuh pada perkara itu. Nah, maka ini menjadi bantahan bagi mereka-mereka yang menebar syubhat dalam setiap fitnah dengan alasan jangan sibukkan diri dengan fitnah, sibukkan dengan perkara yang lebih bermanfaat, belajar dan belajar. Apa yang bermanfaat kalau kemudian menjerumuskan kamu kepada kesesatan dan penyimpangan? La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini diantara sebabnya. Atau diantara sebabnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak adanya sikap insaf, adil di dalam menilai, ya. Tidak adanya sikap insaf. Semua berita yang datang dari satu pihak ditelan mentah-mentah, ya. Sumbernya dari satu pihak saja. Tidak insaf dalam mempelajari fitnah tersebut, melihat, membandingkan, memperhatikan di antara kedua belah pihak mana yang berada di atas hujjah dan dalil dan mana yang kosong dari hujjah dan dalil. Dengan satu garis atas, hujjah dan dalil yang dibenarkan di sisi para ulama. Ini sering kita sampaikan, sering kita ulang-ulangi di hadapan para ikhwanuna sekalian, agar kita bisa mengerti siapa sungguhnya yang berhak menghukumi setiap fitnah ini. Karena perkara itu telah sampai kepada ulama, dan mereka yang terlebih dahulu menyampaikannya kepada ulama. Namun ketika turun bimbingan ulama, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya fatwa itu pun ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Naam, dan lebih parah lagi, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat dan kita saksikan kebanyakan para muqallid kaum mufarriqah asatidzah jumhur mengkonsumsi berita untuk menilai, mempelajari fitnah ini dari sumber channel-channel majhul, qanah majhulah, yang secara asalnya tidak boleh dan haram hukumnya diterima dan dipercaya, dibenarkan berita tersebut. Karena kamu mengambil berita dari sesuatu yang majhulah, yang tidak ada asal usulnya. Nah, kemudian kamu sebarkan, ya, itu bentuk dari menyebarkan fahisyah, kedustaan dan kekejian. Karena asal berita, sumber berita yang kamu ambil adalah sesuatu yang majhul, ya. Secara asal hukum menerimanya sakit beritanya, tidak dapat diterima, meskipun berusaha menyampaikan berita itu dengan sekian bukti-bukti yang meyakinkan, dengan fakta-fakta yang mungkin tidak akan mungkin dapat terbantah, ya. Meskipun demikian,
Meskipun dia sekian dan 1000 dalil dan hujjah yang seakan-akan itu merupakan dalil, namun ketika sumbernya dari suatu yang majhul, maka hukum asalnya tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itulah para ulama mentahdzir, para pengampu channel-channel majhul yang memiliki tangan-tangan kotor dalam fitnah ini, untuk kemudian memperkeruh fitnah menjadi bara api yang membakar setiap orang-orang yang terfitnah dengan fitnah tersebut. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita cermati dengan seksama, sesungguhnya kaum mufarriqah, mereka memiliki pihak-pihak yang menghusung, memiliki para penghusung-penghusung yang berupaya menggiring para muqallidnya dengan syubhat-syubhat yang mereka hembuskan untuk menjerat para muqallid tersebut yang notabene minim ilmu dan akal untuk berta'assub dengan mereka. Mulailah digembar-gemborkan keutamaan asatidzah jumhur. Sebagian mengatakan asatidzah jumhur adalah orang-orang berilmu lagi bertakwa, orang-orang yang memiliki juhud dalam dakwah. Nah, yang lain mengatakan tidak mungkin asatidzah jumhur, mereka semuanya bersepakat untuk melakukan perpecahan ini. Nah, sebagian lagi mengatakan asatidzah dalam setiap fitnah adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran dan al-haq. Nah, dalam setiap fitnah disebutkan, direntet fitnah dari dulu. Mulai dari fitnah Laskar Jihad, fitnah Ja'far, fitnah MLM, datang lagi fitnah Roja, fitnatul Akmal, fitnah Askari yang di luar negeri, fitnahnya Ibnu Hadi, Al-Imam, Hajuri sebelumnya, Ibnu Hadi yang terakhir. Setiap fitnah asatidzah berada di atas al-haq. Ya miskin, ya hadza, sungguh apa yang antum sebutkan ini merupakan syubhat, mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Siapa kalau mau jujur berbicara, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari setiap fitnah-fitnah yang kita sebutkan tadi dan yang belum kita sebutkan, siapa orang yang paling terdepan membantah mereka? Siapa? Jawab dengan jujur. Sekian majalis beliau lakukan untuk menjelaskan kepada umat, mentahdir umat dari bahaya penyimpangan pemikiran dan kesesatan mereka. Siapa yang memiliki kitab yang berjudul mereka adalah teroris, sampai mendapatkan ancaman pembunuhan, dikafirkan, beliau itu siapa? Nah, maka jangan kemudian mengesankan asatidzah berada di atas al-haq, melupakan kebaikan orang yang memang pantas untuk mendapatkan kebaikan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wala tansabul fadl bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan, ihsan, keutamaan orang yang pantas mendapatkannya di antara kalian. Karena hanya mereka jumlah lebih banyak, dielu-elukan, dibesar-besarkan dalam setiap fitnah, berada di atas al-haq, lupa ente. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa? Jujur saja, katakan Ustadz Luqman hafizahullah yang tampil dalam setiap fitnah, bahkan menyelamatkan sebagian asatidzah jumhur. Perhatikan ketika fitnah Ja'far, ada 2 orang asatidzah jumhur, kibar asatidzah jumhur, yang telat untuk bersikap terhadap Ja'far, dalam keadaan telah turun bimbingan para ulama.
Siapa kira-kira yang menyelamatkan mereka? Ba'dallah. Ya. Atas usaha siapa? Jawab sendiri dengan jujur. Nah, sehingga jangan kemudian dikesankan semua fitnah asatidah berada di atas kebenaran. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Sebagian lagi mengatakan asatidah lebih mengerti hakikat fitnah ini daripada kita. Sudahlah, tak usah sibuk-sibuk belajar saja. Nah, apa yang kamu ketahui dari fitnah ini? Nah, apa yang kamu ketahui juga sama seperti apa yang kita ketahui bahwa telah turun bimbingan ulama bahwa fitnah ini, ya, bahwa hujah-hujah asatidah jumhur tidak mampu untuk menyebabkan fitnah tersebut, untuk mentahdzir Ustaz Luqman hafizahullah dan yang bersamanya. Tidak ada hujah sedikit pun. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ya ini biasa dalam setiap fitnah, ini biasa terjadi. Keghuluan pun tidak malu-malu dilakukan di tengah-tengah salafiyin, ya, yang sudah lama mengenal manhaj ini, yang sudah lama berjalan di atas manhajus salaf. Keghuluan yang luar biasa yang ditertawakan oleh orang-orang yang minim ilmunya. Orang yang minim ilmunya sekalipun akan menertawakan perkara yang dilakukan tersebut. Ya, untuk mengesankan asatidah ini adalah orang-orang yang berada di atas al-haq. Ya, sehingga berani kemudian untuk mentakwil hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sebahagian mereka di antara asatidah jumhur mentakwil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kurang tambah lagi yadullah ma'al jamaah, kurang tambah lagi al barakah ma'akabirikum, yang semua maknanya ini dibawakan pada asatidah jumhur. La haula wala quwwata illa billah. Ini enggak ada lagi kejahilan setelah ini. Ya. Na'am, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Maksudnya asatidah jumhur. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Jamaah maksudnya asatidah jumhur. Al barakah ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama akabirikum, asatidah jumhur. Ya. Tidak malu-malu. Nah, menyampaikan itu di khalayak ramai di kalangan mereka dalam khutbah Jumat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ya hadza tub ilallah warji' min khata'ik. Taubatlah ente dari ucapan tersebut. Kembalilah, nyatakan salahnya antum di depan ikhwah yang antum sampaikan ucapan itu di hadapan mereka. Namun sangat sayang sampai saat ini tidak ada sedikit pun kalimat yang keluar dari beliau. Yang lebih disayangkan lagi, sekian asatidah jumhur diam seribu bahasa. Sampai saat ini seakan-akan ridha, seakan-akan senyum-senyum mendengarkan itu semua karena ditujukan kepada mereka. Ya. Ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, upaya-upaya dari para pengusung-pengusung yang dimiliki para asatidah jumhur itu, kaum mufarriqah, ya, untuk menggiring orang-orang yang bisa mereka, ya, jerat dengan jerat syubhat tersebut untuk kemudian berta'assub dengan haula la haula wala quwwata illa billah.